80 tahun Indonesia merdeka, 8 dekade sudah kita berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Banyak sudah pencapaian yang kita peroleh, kita sudah punya berbagai hal. Tapi tahu nggak kawan-kawan, kalau pada saat dulu kita pertama kali merdeka, kita tuh nggak punya apa-apa. Bahkan satu hal penting yang harus dimiliki satu negara, yaitu mata uang, kita belum punya. Nah, perjalanan rupiah bisa sampai ke tangan kita sampai saat hari ini, tentu memiliki perjuangan yang panjang. Yuk kita ngobrol tentang rupiah. Saya inget banget dulu, waktu kecil ya, dikasih uang jajan sama orang tua ya. Uang koin kayak gini, 5 rupiah dan 10 rupiah. Dulu kita bilangnya gotun, nama captun. Pengalaman pribadi itu bikin saya tersadar ya, kalau rupiah itu bukan sekedar kertas atau logam loh. Tapi dia punya cerita dan sejarah panjang di baliknya. For your information aja nih, keberadaan rupiah kita yang kita pegang saat ini, itu bukan hadiah dari Belanda guys. Itu juga bukan pemberian cuma-cuma. Rupiah yang kita pegang pada hari ini, itu lahir dari perjuangan panjang. Penuh darah, penuh keringat, dan air mata. Waktu Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, itu Belanda nggak rela Indonesia berdiri sebagai negara. Dan salah satu bukti bahwa negara itu berdaulat, dia memiliki mata uang. Jadi Belanda nggak rela Indonesia punya mata uang. Kalau kata Rhoma Irama sih sungguh terlalu ya guys. Pemerintah Jepang waktu itu masih mengedarkan mata uang. Sementara ada Bank Belanda di Java Bank juga mengeluarkan mata uang gulden yang juga berlaku saat itu sebagai alat pembayaran yang sah. Ada pula masyarakat saking bingungnya ya pakai transaksi, pakai emas, pakai perak barter. Nah, pada Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nih alat-alat pembayaran yang berlaku di Indonesia pada saat itu. Tapi kemudian Wakil Presiden Muhammad Hatta merasa wah itu belum cukup. Jadi pada tahun 1946 di RRI Jogja beliau berpidato dan menyatakan bahwa sebagai bangsa yang merdeka kita harus punya mata uang sendiri. Nah inilah kemudian pada tanggal 30 Oktober 1946 lahir uang Republik Indonesia atau disebut ORI. Ingat kan ORI ya. Jadi sejak saat itu tuh ORI jadi mata uang resmi di Indonesia. Nah, mata uang Jepang dan mata uang gulden itu dinyatakan nggak berlaku lagi. ORI itu dicetak dalam beberapa tahap ya. Ada versi daerah juga, ORIDA namanya, ORI daerah. Dikeluarkan oleh masing-masing wilayah di Indonesia. Tapi Belanda nggak rela guys, kalau Indonesia punya uang sendiri. Maka mereka mengeluarkan lagi uang yang namanya uang Nika, uang gulden. Itu untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Terjadilah perang mata uang. Jadi mereka tuh bukan hanya mengeluarkan uang gulden dan uang Nika, tetapi mereka juga memalsukan ORI. Kenapa? Supaya peredaran uang ini makin kacau. Nah, akhirnya masyarakat semakin kacau dan kita jadi bingung mata uang apa, alat pembayaran apa yang berlaku di Indonesia. Nah, akhirnya kita memiliki Bank Indonesia yang berdiri pada tahun 1953. Dari situ lahirlah rupiah yang kita gunakan hingga sekarang ini. Nah, sobat pasti jadi mikir kan, kenapa sih Pak Ijun nih ngobrolin panjang lebar soal sejarah rupiah? Sekarang setelah tahu perjalanan panjang rupiah kayak ORI sampai rupiah yang kita pakai sehari-hari dan juga perang mata uang pada saat itu, satu hal jadi jelas. Kalau rupiah itu lebih dari sekedar uang kertas dan logam. Tiap lembar dan koin punya cerita tentang perjuangan, identitas, dan kebanggaan bangsa. Makanya Bank Indonesia ini terus-menerus menyuarakan cinta, bangga, paham rupiah. Tujuannya sih sederhana aja, tapi penting, yakni bikin kita semua sadar, menghargai, dan merasa bangga sama rupiah yang kita pegang ini. Nggak cuma buat ditabung atau buat belanja guys, tapi juga supaya kita paham sejarah dan nilai setiap rupiah kita. Kalau kita cinta rupiah, kita pasti bakal jagain. Kalau kita bangga sama rupiah, kita bakal ceritain dan banggain ke orang lain. Kenali uang yang kamu pegang, hargai setiap lembarannya, setiap keping koinnya, dan sebarkan cerita rupiah ke sekitar kamu. Karena dengan mencintai rupiah, kita juga ikut mencintai Indonesia.